Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fauzia Rahma dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Jadi saya di sini akan menerangkan tentang dasar akuntansi transaksi bisnis. Jadi apa sih transaksi bisnis itu? Transaksi bisnis atau dapat disebut dengan transaksi keuangan adalah kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan secara langsung dan dapat mengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasional perusahaan tersebut. Jadi dalam akuntansi, perusahaan hanya akan mencatat transaksi bisnis yang memengaruhi saldo masing-masing akun. Jadi saldo itu bisa bertambah ataupun berkurang. Dengan kata lain, transaksi bisnis akan menyebabkan perubahan pada persamaan akuntansi yang kemudian harus dicatat dan dilaporkan oleh perusahaan. Kelompok transaksi bisnis. Jadi transaksi bisnis itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi bisnis internal adalah aktivitas ekonomi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, seperti penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, beberapa waktu, penggunaan mesin, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi eksternal merupakan kejadian dengan pihak luar perusahaan, seperti pembelian perlengkapan kepada pemasok, pembayaran uang muka sewa gedung, pembelian mesin, dan lain sebagainya. Pencatatan akuntansi. Semua transaksi bisnis perusahaan akan senantiasa berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah aset atau aktiva. Itu adalah harta kita, harta perusahaan. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah seperti hutang. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Sebagai contoh, jika dalam perusahaan dapat kenaikan aset, maka akan terjadi penurunan aset yang lain. Yang kedua akan terjadi kenaikan kewajiban. Yang ketiga akan terjadi kenaikan ekuitas. Yang kedua, jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara tunai, yaitu seperti perlengkapan bertambah, kas berkurang. Yang ketiga, jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara kredit, itu seperti perlengkapan bertambah, hutang usaha bertambah. Banyaknya pengaruh sebuah transaksi pada perubahan pencatatan akuntansi, maka akan berdampak pada berbagai macam laporan keuangan yang dihasilkan. Sedikit kesalahan pencatatan akan berpengaruh banyak terhadap hasil laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahan pencatatan transaksi bisnis berulang-ulang, maka ada baiknya mulai menggunakan software akuntansi online seperti jurnal dan sebagainya. Next, persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Di sini aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi anggap saja saya punya perusahaan, saya punya aset. Nah, di sini adalah sumber-sumber yang saya miliki di perusahaan. Kewajiban, hak adalah hak kreditor yang mencerminkan utang usaha. Ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Jadi ketika saya mau mengolah suatu perusahaan, di situ ada modal saya di sini yang disebut dengan hak pemilik perusahaan dan sumber modal yang lain dari hutang, mungkin hutang di bank. Jika ini digabungkan maka disebut dengan aset, yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Next, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Transaksi bisnis ini
output dari suatu perusahaan. Misalkan perusahaan saya bergerak di bidang penjualan. Nah, endingnya barang yang dijual oleh ke konsumen ini adalah transaksi bisnis. Seperti saya belanja di Indomaret atau di mana ya, di teller, di kasir. Nah, di sini adalah proses transaksi bisnis. Next. Contoh, tanggal 1 November 2005, Jamilah mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Transaksi pertama, Jamilah membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Nah, di sini disebut dengan aset. Aset kas masuk 25.000. Ekuitas pemilik modal Jamilah 25.000 dari investasi oleh Jamilah. Nah, jadi 25.000 uang Jamilah yang masuk ekuivalen dengan ekuitas pemilik. Next. Transaksi kedua, Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Nah, dari mana? Bayarnya ya dari kas ini, 25.000. Digunakan untuk membeli tanah. Nah, di sini kas 25.000 digunakan untuk membeli tanah 20.000. Di sini berkurang 20.000 sehingga saldo menjadi 5.000. Sedangkan di sini asetnya berkembang jadi dua, yaitu kas dan tanah. Tanah ini bertambah 20.000 karena tanah ini bernilai 20.000. Asetnya tetap, cuma di sini 5.000 berbentuk tanah, 5.000 berbentuk uang, 20.000 berbentuk tanah. Totalnya masih sama 25.000. Di sini digambarkan ekuitas pemilik modal Jamilah 25.000 masih tetap. Cuman di sini 20.000 berbentuk tanah dan 5.000 berbentuk uang. Next. Transaksi ketiga, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Secara kredit ini adalah secara hutang ya. Maka di sini aset bertambah. Kenapa? Karena aset pemilik ditambah dengan hutang. Di sini kas masih sama 5.000 ditulis di sini. Tanah masih sama 20.000 ditambah dengan hutang yang baru 1.350 masuk ke kewajiban. Jadi asetnya 5.000 plus 1.350 plus 20.000. Ekuivalennya ada ekuitas pemilik modal Jamilah masih tetap 25.000 ditambah utang usaha 1.350. Entah ini dari bank atau dari mana bisa mendapatkan sumber dana 1.350 berbentuk perlengkapan secara kredit. Perlu dicatat, ini antara kewajiban plus ekuitas pemilik dengan aset totalnya itu harus sama, karena ini adalah sumber ekuivalen sama dengan. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dengan membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Nah, ini berarti pendapatan 7.500.000 pendapatan dan menerima secara tunai uang cash. Sehingga di sini saldo bertambah, yang tadinya 5.000 kas perlengkapan 1.350 dan tanah 20.000, kasnya ini bertambah. Kas 5.000 ditambah 7.500 ini sehingga totalnya 12.500. Perlengkapan masih tetap 1.350, tanah masih tetap 20.000. Kalau ini di total masuk ke modal Jamilah 25.000 itu dari tadi ditambah dengan mendapatkan pendapatan jasa yaitu 7.500.
Ini ditotal menjadi 32.500.000. Untuk utang usaha masih tetap 1.350. 7.500 ini adalah pendapatan jasa. Semoga paham ya sampai di sini. Next solution membayar beban berikut. Ini adalah pengeluaran. Membayar gaji karyawan sebesar 2.125.000. Sewa 800, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Kalau ini di total 2.125 ditambah 800 ditambah 450 ditambah 275 itu sebesar 3.650. Dari kas ini 12.500 didapat dari mana? Dari saldo sebelumnya 12.500 dikurangi 3.650. Kenapa dikurangi? Karena itu adalah sebuah pengeluaran. Sehingga saldo di total 8.850. Bentuk perlengkapan masih tetap 1.350, tanah masih tetap 20.000. Sama dengan utang usaha masih tetap 1.350 dan modal ini 32.500 ini itu total dari yang transaksi sebelumnya. 32.500 ini didapat dari transaksi sebelumnya dikurangi sebuah pengeluaran yaitu gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Didapatkan 28.850. Ini sama dengan 32.500-nya masih tetap. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Di sini ekuitas pemilik ketika ada transaksi itu bisa berkurang ataupun bertambah. Yang berkurang itu adalah dari penarikan pemilik atau pref, dan akan bertambah jika ada pendapatan atau investasi pemilik. Saya punya harta di perusahaan, dia akan bertambah jika perusahaan itu mendapatkan profit, dan akan berkurang jika ada penarikan atau pembayaran atau pengeluaran. Nah, pengeluaran dengan pendapatan ini selisihnya disebut dengan laba bersih. Ya. Jadi mendapatkan pendapatan berapa, penarikan berapa, sisanya itu merupakan laba bersih. Kalau perusahaannya sehat, harusnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Karena pengeluaran lebih besar, maka dia minus atau hutang bisa jadi. Next, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan perlu membutuhkan laporan ini. Secara simpel dulu, untuk bulan ini saya mendapatkan laba berapa sih? Nah, itu disebut dengan laporan keuangan. Biasanya seorang manajer itu mendapatkan laporan keuangan dari anak buahnya yang berprofesi sebagai akuntansi atau laporan seorang akuntansi. Laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi, merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Biasanya bisa bulanan, tahunan, atau mingguan. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Ini perubahan harta ya, biasanya akhir tahun. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, di akuntansi ada istilahnya daftar dari aset. Asetnya itu apa aja, kewajiban atau bebannya itu apa aja, gaji, sewa, dan lain-lain, dan harta. Ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Nah, jadi yang keuangan ada kas atau bertambah atau
atau berkurang. Rangkuman dari proses itu adalah laporan arus kas. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini contoh net solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Di sini ada pendapatan jasa sekian 7.500, beban operasi contohnya seperti upah, sewa, perlengkapan, utilitas, dan lain-lain. Total beban operasi sekian. Ini adalah total dari total beban operasi. Jadi 3.050 itu selisih dari pendapatan jasa dan beban operasi. Masuk ke laporan ekuitas pemilik. 3.050 ini ya. Next. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Oke, terima kasih. Kiranya segini dulu pertemuan kali ini ya, simpel-simpel dulu. Yang penting itu Anda paham dulu dasarnya seperti apa, aset itu seperti apa, hutang seperti apa, kewajiban seperti apa, ekuitas pemilik seperti apa. Jadi kalian itu harus paham dulu. Kalau tidak paham, tidak bisa membuat laporan keuangan. Ini sedikit motivasi. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.